Sumpah, Ana bener-bener gak nyangka. Orang yang selama ini selalu mengajari Ana sifat sportif, ternyata ada seorang yang sangat pengecut dan tidak tahu malu yang telah mengotori kesucian seorang karateka sejati. Maka dengan sangat amat hormat, Ana sekarang mengundurkan diri dan Ana berjanji kalau Ana nggak akan pernah belajar ilmu karateka lagi. Putri, ayo buruan, hebat kan? Masuk. Maaf Pak, pertandingan ini nggak seimbang. Karena dia sama sekali nggak bisa karate Pak. Gimana mungkin dia bisa melawan si Gilang? Saya tidak butuh pendapat kamu, Sen. Kamu duduk. Kita mulai lagi. 3, 2, 1, ya! Ayo Gilang! Bangun kamu! Semuanya berhenti! Terus lo tuh gila ya, lo ngapain ikutan tantangan papa gue? Lo mau ngapain untuk apa? Bukan, Nak. Tapi ini lu tunjukin kalau gue serius sayang sama lu. Masya Allah, aku betul-betul gak nyangka. Jadi, Nugros sama Ana. Bangun, Nugros! Baik, Om. Apa cuma segitu aja keberanian kamu? Gue lanjutin pertandingan ini, Nak. Enggak, lo tuh udah babak belur. Nak, kalau gue ngelakuin sesuatu, gue gak suka setengah-setengah. Insya Allah gue masih sanggup, Nak. Enggak, Gros, jangan. Nak. Nana, pinggir kamu. Saya mau lanjutkan pertandingan ini. Kamu siap? Gilang, maju ke depan. Beri hormat. Kita mulai hitungan ketiga. 3, 2, 1, ya! Papa, dong, Pak. Nugros tuh gak bakalan. Nana, kamu nggak usah ikut campur. Sebaiknya Nugros yang mengambil keputusan, bukan kamu. Ayo Nugros, kamu mundur? Atau mau kita lanjutkan? Nah, belum kan? Jadi, Nugros rela babak belur gini demi Ana. Ica! Maju kamu. Beri hormat. Ca, tunggu, Ca. Ca, lo marah ya sama gue. Ca. Ana, gue tuh gak marah sama lo. Gue cuma kecewa ternyata lo kayak gini di belakang gue. Gue tuh rasanya kayak ditusuk dari belakang tau gak, Ana? Ca, tolong lo tuh jangan salah paham dulu dong sama gue. Gue sama Nugros gak ada hubungan apa-apa, Ca. Ya terus, kenapa dia rela babak belur demi lo? Gue juga gak tahu, Ca. Mungkin dia salah artiin sikap baik gue waktu kita di villa. Atau mungkin juga dia lagi ngobatin patah hatinya sendiri setelah dia tahu kalau lo sama Iza mau nikah. Ca, sebenarnya lo sendiri gimana sih? Maksud gue, selama ini bukannya lo sama Izam. Nah, gue kan udah berubah pikiran. Dan lo tahu kan selama ini Nugros tuh lebih suka sama gue. Dan gue udah terlanjur ngomong sama Putri sama Elisa. Gue gak mau jadi malu, nah kalau ternyata ujung-ujungnya tuh Nugros malah sama lo. Ca, gue gak sama Nugros kok. Gue gak ada apa-apa. Bener-bener kita tuh gak ada hubungan, Ca. Jadi, please lo percaya sama gue, Ca. Nugros, ya Allah. Jangan lupa. Nugros, udah ya. Nugros, sebaiknya kamu hentikan pertandingan ini.
Karena kemampuan kamu itu udah nggak memungkinkan lagi. Gue masih bisa. Ayo Nugros, kamu menyerah? Om, maaf, tapi menurut saya ini bukan pertandingan. Ini tuh pembantaian, Om. Bangun! Om, saya mau nanya sama Om. Seandainya Nugros punya kemampuan yang sama Gilang, murid Om, menurut Om siapakah yang akan menang? Minggir lu. Gue harus selesaikan pertandingan ini. Om, jawab pertanyaan saya, Om, siapa yang akan menang? Om, ini bukan ahli peramal. Om gak bisa meramalkan siapa yang menang. Semua tergantung Nugros. Kalau menurut saya, Nugros lah yang akan menang. Karena setiap orang itu bisa belajar teknik karate. Tapi gak semua orang, Om, yang punya hati yang besar dan rela berkorban untuk orang lain seperti Nugros. Jangan banyak ngomong. Kembali Gilang. Mundur kamu. Kalian bawa dia pergi dari sini. Thank you. Om, apa artinya ini Om mengakui kemenangan saya? Cepat bawa dia pergi. Pak, Ana bener-bener gak nyangka orang yang selama ini selalu mengajari Ana sifat sportif ternyata ada seorang yang sangat pengecut dan tidak tahu malu yang telah mengotori kesucian seorang karateka sejati. Maka dengan sangat amat hormat, Ana sekarang mengundurkan diri dan Ana berjanji kalau Ana nggak akan pernah belajar ilmu karateka lagi. Karena ternyata ilmu itu hanya untuk menghajar orang yang tidak bersalah demi kepentingan ego satu pihak. Ana! Semoga Aira ada di rumah. Assalamualaikum Aira. Manis banget. Bukan gue itu. Aduh. Kayaknya mesti latihan nih. Harus latihan memberi salam. Suaranya harus dalam tapi berwibawa. Assalamualaikum Aira. Galak amat. Nggak sesuai sama kepribadian saya yang lemah lembut ini. Aduh. Kenapa sih? Kalau mau ketemu Aira itu mesti grogi. Padahal kalau dibilang ganteng, masih ganteng kayaknya. Ya Tuhan, buatlah anak Aira semua keluar dari rumah sekarang ini. Dan berikan aku kemudahan untuk mendekati jodoh yang tertunda dari masa lampau ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Oke. I'm ready. Assalamualaikum Aira. Waalaikumsalam. Ini kok Mas Pit, Iya tadi saya kebetulan mau ke sini karena di kantor lagi tidak terlalu repot. Cuma kelihatannya Aira mau keluar ya. iya ini Mas Pit. Saya
saya mau itu apa ziarah ke makam Wali Songo di Cirebon sama teman-teman ibu-ibu pengajian. Iya. Jauh ya mau keluar kota. Menginap. Oh, enggak sih, insya Allah bolak-balik aja. Jadi insya Allah pulang dari ziarah sih langsung kembali ke Jakarta lagi. Iya. Oh gitu. Assalamualaikum Bu Aira. Waalaikumsalam, Bu Sukamto. Bu Aira, kayaknya kita naik mobil umum aja deh, Bu. Soalnya bus yang kita sewa itu udah penuh, Bu. Nggak nyangka, ternyata ibu-ibu banyak yang spontan pada mau ikut, Bu. Jadi siapa aja ya, Bu? Terus bagaimana dengan yang lain? Apa naik bis umum juga? Bu Dela sama Bu Ima naik mobil pribadi. Tapi itu pun sudah penuh juga, Bu. Iya Bu Aira, kita ke Cirebonnya naik bis umum aja. Cirebon kan deket Bu, cuma 3 jam. Itu pun kalau Bu Aira setuju. Nanti saya telepon suami saya pulang dari kantor jemput kita ya Bu ya. Maaf ibu-ibu, bukan saya mau ikut campur, tapi bagaimana kalau saya yang antar saja? Kebetulan saya tuh kepengen sekali loh ziarah-ziarah seperti ini. Ziarah apa tadi? Wali Songo. Wali Songo. Iya, Wali Songo ya. Itu kalau nggak salah sejarah kan Bu ya? Iya, Pak, sejarah, Pak. Tapi apa di rombongannya itu ada laki-lakinya juga Bu? Ada Pak, 4 orang. Mereka itu pengurus masjid. Kalau Bapak ikut bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Itu pun kalau memang benar Bapak ikut. Mas Pit, Iya. saya rasa lebih baik jangan Mas Pit. Kasihan nanti ngerepotin Mas Pit. Ini kan juga mau keluar kota dan Mas Pit itu kan besok harus ke kantor. Aira, itu bisa diatur. Lagian kasihan kalau kalian semua sampai harus naik bus umum lagi. Mendingan saya antar aja. Gimana? Kami sih mau aja Pak. Nah itu pun kalau Bu Aira setuju. Ya Bu ya, setuju Bu ya? Iya, Bu Aira mau ya, Bu. Setuju ya Bu ya? Oh ya sudah kalau ibu-ibu setuju dan tidak merepotkan Mas Pit ya. Enggak lah. Ya kenapa tidak saya mengizinkan Mas Pit untuk mengantar kami. Alhamdulillah. Insya Allah. Silakan ibu-ibu. Pak, ini mobilnya Pak ya? Iya, ini mobilnya. Silakan. Udah, Ira, kamu nggak usah gugup gitu. Nggak apa-apa. Sehat, ya. Oh, Bu Aira, kita kok nggak dikenalin sih dengan Bapak ini? Iya, kita belum kenal ya. Iya Bu. Oh iya. Maaf ibu-ibu, saya sampai kelupaan. Soalnya saya terlalu syok karena itu tadi bisnya penuh dan saya juga nggak nyangka kalau peminatnya itu ternyata banyak sekali. Alhamdulillah. Ya walaupun kita harus mau mengalah begini, hitung-hitung kita beramal sama ibu-ibu kampung sebelah ya, Bu. Oh iya, ini kenakan ini Mas Pit. Dan Mas Pit, ini ibu yang di sebelah kanan, Ibu Romlah. Yang di sebelah kiri itu Ibu Sukanto. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Pit ini adalah sahabat dari almarhum suami saya. Dan juga kebetulan anaknya Mas Pit ini
Putrinya satu sekolah sama anak saya si Putri. Iya, Iya. mereka berteman baik, Bu. Pak Pi tinggal di mana ya, Pak? Oh, saya di Kalibata, Bu. Oh, deket juga ya. Ajak aja istrinya, Pak. Biasanya ibu-ibu kan seneng kalau diajakin ziarah ke makam para wali. Istri saya sudah meninggal, Bu.